Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat beriman, selamat berjumpa di channel Rahman Hakiki. Saya berharap dan berdoa semoga kita tetap diberi sehat dan panjang umur, keluasan rezeki yang barokah, serta istiqomah dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan ini, setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan puasa dengan menahan lapar dan dahaga mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Namun ada di antara kaum muslimin yang melakukan puasa, dia tidaklah mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja yang menghinggapi tenggorokannya. Inilah yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Apa di balik ini semua? Mengapa amalan puasa orang tersebut tidak dianggap puasa? Padahal dia telah susah payah menahan dahaga mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lebih jelasnya kita simak pembahasan berikut. Beberapa hal yang membuat amalan puasa seseorang menjadi sia-sia. Pertama, berkata dusta atau azur. Inilah perkataan yang membuat puasa seseorang muslim bisa sia-sia, hanya merasakan lapar dan dahaga saja. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagwu dan rafas. Apabila ada seorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Apa yang dimaksud dengan lagwu? Dalam Fathul Bari, Al-Ahfaz mengatakan, lagwu adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak berfaedah. Lalu apa yang dimaksud dengan rafas? Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar mengatakan, istilah rafas digunakan dalam pengertian kiasan untuk hubungan badan dan semua perkataan keji. Al-Ashari mengatakan, istilah rafas adalah istilah untuk setiap hal yang diinginkan laki-laki pada wanita. Atau dengan kata lain, rafas adalah kata-kata porno. Itulah di antara perkara yang bisa membuat amalan seseorang menjadi sia-sia. Betapa banyak orang yang masih melakukan seperti ini. Begitu mudahnya mengeluarkan kata-kata kotor, dusta, sia-sia dan menggunjing orang lain. Melakukan berbagai macam maksiat. Ingatlah bahwa puasa
bukanlah hanya menahan lapar dan dahaga saja, namun hendaknya seorang yang berpuasa juga menjauhi perbuatan yang haram. Hendaknya seseorang menahan anggota badan lainnya dari berbuat maksiat. Ibnu Rajab mengatakan, tingkatan puasa yang paling rendah hanya meninggalkan minum dan makan saja. Apakah dengan berkata dusta dan melakukan maksiat puasa seseorang menjadi batal? Berkata dusta, memfitnah, dan bentuk maksiat lainnya yang bukan pembatal puasa, maka puasanya tetap sah, namun dia tidak mendapatkan ganjaran yang sempurna di sisi Allah. Semoga kita dijauhkan dari melakukan hal-hal semacam ini. Ingatlah, sahabat beriman, ada pahala yang tak terhingga di balik puasa kalian. Sahabat beriman, janganlah kita sia-siakan puasa kita dengan hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Marilah kita menjauhi berbagai hal yang dapat mengurangi kesempurnaan pahala puasa kita. Sungguh sangat merugi orang yang melewatkan ganjaran yang begitu melimpah dari puasa yang dia lakukan. Seberapa besarkah pahala yang melimpah tersebut? Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali dari kebaikan yang semisal. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, kecuali puasa, amalan tersebut untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya, karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya demi aku. Hadis riwayat Muslim. Untuk amalan lain selain puasa akan diganjar dengan 10 hingga 700 kali dari kebaikan yang semisal. Namun pada amalan puasa, Allah sendiri yang akan membalasnya. Lalu seberapa besar balasan untuk amalan puasa? Khusus untuk puasa, tak terbatas lipatan ganjarannya dalam bilangan-bilangan tadi. Bahkan Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan pahala orang yang berpuasa hingga bilangan yang tak terhingga. Alasannya, karena puasa itu mirip dengan sabar. Mengenai ganjaran sabar, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dibalas dengan pahala tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Bulan Ramadan juga dinamakan dengan bulan sabar. Juga dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah setengah dari kesabaran. Sabar ada 3 macam, yaitu sabar dalam menjalani ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah yang terasa menyakitkan. Dan dalam puasa terdapat 3 jenis kesabaran, yakni sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan Allah, yaitu menjauhi berbagai macam syahwat, sabar terhadap rasa lapar, dahaga, jiwa, dan badan yang terasa lemas. Inilah rasa sakit yang diderita oleh orang yang melakukan amalan taat. Maka dia pantas mendapatkan ganjaran
Zalika bi annahum la yusibuhum tama'u wala nasabu wala mahmasatun fi sabilillahi wala yata'una mauti an yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwin naila illa kutiba lahum bihi amalun solihun innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpa sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal soleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat At-Taubah ayat 120. Sahabat beriman, sekali lagi, janganlah engkau sia-siakan puasamu. Janganlah sampai engkau hanya mendapat lapar dan dahaga saja, lalu engkau lepaskan pahala yang begitu melimpah dan tak terhingga di sisi Allah dari amalan puasamu tersebut. Isilah hari-harimu di bulan suci ini dengan amalan yang bermanfaat, bukan dengan perbuatan yang sia-sia atau bahkan mengandung maksiat. Janganlah engkau berpikiran bahwa karena takut berbuat maksiat dan perkara yang sia-sia, maka lebih baik diisi dengan tidur. Rasulullah SAW memberi contoh kepada kita dengan melakukan banyak kebaikan, seperti banyak berderma, membaca Al-Quran, banyak berzikir dan iktikaf di bulan Ramadan. Manfaatkanlah waktumu di bulan yang penuh berkah ini dengan berbagai macam kebaikan, dan jauhilah berbagai macam maksiat. Semoga Allah memberi kita petunjuk, ketakwaan, kemampuan untuk menjauhi yang dilarang, dan diberikan rasa kecukupan. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.